Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Dedi Patriawan, Auliana Irsya, Astrid Syah Sakina, dan Fauzia Darwis. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar Islami, mata kuliah ekonomi mikro Islam, dosen pengampu Ibu Dian Reski. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mekanisme pasar Islami, apakah kalian sudah mengetahui apa arti pasar itu sendiri? Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam perekonomian, pasar mempunyai peranan yang penting untuk menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, mari kita masuk ke pembahasan mekanisme pasar Islami. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, atau proses tarik-menarik antara permintaan dan penawaran menuju suatu keseimbangan antara jumlah dan harga. Sementara itu, menurut Boediono 1982, mekanisme pasar adalah sebuah proses yang berjalan atas dasar kekuatan tarik-menarik antar konsumen dan produsen. Selanjutnya adalah hukum mekanisme pasar Islami. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 dinyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Mekanisme pasar konvensional. Para ahli ekonomi membedakan mekanisme pasar pada 3 bentuk. Yang pertama yaitu sistem ekonomi pasar bebas. Pada sistem ekonomi ini, seluruh kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar atau invisible hand. Corak produksi nasional ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli, dan sistem ekonomi pasar memiliki kelebihan dari sistem ekonomi yang lain karena adanya faktor-faktor produksi yang digunakan secara efisien. Yang kedua yaitu sistem perekonomian perencanaan pusat. Dalam sistem perencanaan pusat, penentuan kegiatan ekonomi jenis barang yang akan diproduksi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah dan diatur oleh perencanaan pusat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran muncul disebabkan adanya kegagalan dalam mekanisme pasar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya adalah mekanisme pasar Islam. Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Nah, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang paham kapitalis, namun kebebasan itu diikat dengan aturan, yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berinteraksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Pembentukan harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa. Harga ini tercipta atas kekuatan permintaan penawaran antara penjual dan pembeli, tanpa adanya unsur paksaan atau pelaku pasar. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan para pihak yang terlibat di pasar. Hisbah dalam mekanisme pasar Islami. Mekanisme pasar Islami mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil. Setiap bentuk usaha yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang. Praktik bisnis yang dilarang antara lain talaki rukuban, mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat, menukar kurma kering dengan kurma basah, menukar 1 takar kurma kualitas bagus dengan 2 takar kurma kualitas sedang. Transaksi najasi, ikhtikar, dan gaban faisi. Materi kelima yaitu intervensi pasar. Intervensi pasar Islami atau sering disebut juga dengan Islamic Finance adalah sebuah bentuk sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini,
Intervensi pasar Islami dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak-pihak terkait untuk mempromosikan atau memperluas penggunaan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa bentuk intervensi pasar Islami yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, pembentukan lembaga keuangan syariah; yang kedua, regulasi dan supervisi; yang ketiga, pendidikan dan literasi keuangan syariah; yang keempat, penawaran produk keuangan syariah yang inovatif; yang kelima, promosi pasar keuangan syariah; yang terakhir yaitu pasar bebas dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, perdagangan bebas adalah bukan perdagangan yang sebebas-bebasnya, namun perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Konsep pasar bebas dalam pandangan Islam bertentangan dengan perdagangan luar negeri, merupakan salah satu bentuk hubungan antar negara, bangsa, dan umat. Semua hubungan ini harus tunduk pada kekuasaan negara, sehingga negara yang harus mengatur dan mengarahkan perdagangan tersebut merupakan individu, hubungan ekonomi maupun perdagangan. Oleh karena itu, secara mutlak teori pertukaran bebas tidak boleh diambil. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai mekanisme pasar Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.